Semarang sebagai ibu kota provinsi Jawa Tengah terus berkembang menjadi kota metropolitan yang dinamis. Pertumbuhan ini menuntut hadirnya sistem transportasi publik yang mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat secara efisien, aman, dan terjangkau. Salah satu inovasi yang dihadirkan adalah bus rapid transit atau yang lebih dikenal dengan BRT Trans Semarang. Sejak diluncurkan BRT menjadi andalan banyak warga untuk beraktivitas dari pelajar, pekerja, hingga wisatawan. Dengan rute yang luas, tarif yang terjangkau, dan waktu tempuh yang relatif cepat, kehadiran BRT mencerminkan upaya pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi publik. Transportasi publik adalah salah satu cerminan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Di Kota Semarang, bus rapid transit atau BRT hadir sebagai solusi untuk mobilitas masyarakat yang efisien dan terjangkau. Namun, di balik layanan ini masih terdapat praktik-praktik yang mengarah pada maladministrasi atau praktik pemerintahan yang buruk. Kelebihan yang dimiliki oleh BRT. Yang pertama, soal tarifnya. Tarif BRT yang super terjangkau, apalagi untuk pelajar dan mahasiswa. Biasanya terdapat potongan-potongan khusus. Jadi, naik BRT itu nggak cuma nyaman, tapi juga bikin dompet aman. Lalu yang kedua, BRT adalah solusi ampuh untuk mengurangi kemacetan. Setiap kali kamu naik BRT, itu artinya kamu mengurangi satu mobil pribadi di jalan. Lebih banyak orang beralih ke transportasi umum, jalan kita pun lebih lega. Gak cuman itu, BRT juga lebih ramah lingkungan. Satu bus bisa mengangkut puluhan penumpang. Bayangkan berapa banyak emisi gas buang yang bisa kita hindari. Dengan BRT, kita ikut berkontribusi menjaga udara kota tetap bersih dan sehat. Lalu yang terakhir, BRT sudah menjangkau banyak titik penting, dari kampus, pusat kota, sampai kawasan industri. Semuanya sudah terhubung, jadi kemanapun tujuanmu, BRT siap mengantarkan dengan mudah dan efisien. BRT Semarang hadir sebagai alternatif transportasi publik yang efisien, namun masih menghadapi berbagai kelemahan yang mengurangi kualitas pelayanannya. Waktu tunggu bus yang tidak menentu, khususnya di luar jam sibuk, kerap membuat penumpang merasa tidak nyaman. Selain itu, kondisi halte yang kurang terawat, armada yang mulai menua, serta minimnya informasi real-time turut memperburuk pengalaman pengguna. Belum meratanya jangkauan rute juga membuat sebagian warga tidak dapat menikmati layanan ini secara optimal. Namun, kelemahan paling krusial dan mendesak adalah masalah keselamatan. Tidak sedikit pengemudi BRT yang berkendara secara ugal-ugalan, membahayakan penumpang maupun pengguna jalan lain. Sejumlah kecelakaan telah terjadi, salah satunya di kawasan Simpang 5 ketika bus BRT menabrak pembatas jalan dan kendaraan pribadi karena pengemudi kehilangan kendali. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pengawasan dan pelatihan sopir masih lemah, serta pentingnya penerapan standar keselamatan yang lebih ketat. Lalu, apa yang bisa diusulkan? Pertama, meningkatkan jumlah armada yang tersedia di lapangan, terlebih saat memasuki jam sibuk. Jumlah armada yang ada di lapangan seringkali tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat memasuki jam sibuk, sehingga terjadi penumpukan di berbagai halte. Meningkatkan armada BRT juga harus dilakukan dengan berbagai pertimbangan, seperti uji emisi yang baik, sehingga ketika jumlah armada ditambah, tidak akan menimbulkan permasalahan yang baru, yaitu polusi udara. Diharapkan juga untuk melakukan peningkatan performa pada aplikasi BRT Trans Semarang. Peningkatan ini dilakukan agar penumpang dapat mengetahui ketepatan waktu kedatangan dan keberangkatan, informasi rute dan halte yang aktual, dan posisi lokasi di mana BRT itu berada. Mendorong dibangunnya jalur khusus untuk BRT Trans Semarang. Pembangunan jalur khusus ini dibutuhkan karena BRT masih terjebak kemacetan di ruas-ruas jalan kota. Dan terakhir, penting juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mulai dari petugas, kebersihan halte, dan armada, hingga kenyamanan saat naik BRT.